Coba bayangin deh, ada sebuah kota yang wah indahnya luar biasa, tapi diyakini menyimpan kutukan yang mengerikan dari masa lalu. Nah, inilah Al-Ula, sebuah tempat di mana sejarah dan legenda itu bertemu jadi satu. Oke, kita mulai dari sini ya. Pertanyaan ini tuh bukan sekedar teka-teki. Ini adalah sebuah peristiwa bersejarah yang nyata dan jadi semacam kunci pembuka untuk kita bisa memahami misteri Al-Ula yang jauh lebih dalam. Dan inilah yang membawa kita pada sebuah paradoks yang aneh banget dari kota kuno ini. Sebuah keajaiban dunia, tapi sekaligus sebuah tempat yang terkutuk. Lihat deh kontrasnya. Di satu sisi, Al-Ula di Arab Saudi sekarang lagi dipromosikan habis-habisan sebagai destinasi kelas dunia. Ada festival, ada turis, tapi di sisi lain, tempat ini punya reputasi yang jujur aja mengerikan. Dan reputasi ini bukan cerita baru, tapi sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi, sebenarnya dari mana sih asal-usul kutukan ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, kembali ke masa lalu untuk kenalan sama penduduk aslinya, kaum Samud. Jadi, kaum Samud ini bukan orang-orang biasa loh. Mereka itu bisa dibilang arsitek dan seniman batu yang super jenius. Bayangin, mereka bisa memahat rumah-rumah dan makam-makam megah langsung dari gunung batu pasir. Mereka sangat makmur, hidup di jalur perdagangan yang strategis di tengah gurun. Tapi, ironisnya, justru kemakmuran dan kehebatan mereka dalam memahat batu itulah yang akhirnya membawa mereka ke jurang kehancuran spiritual. Ada serangkaian dosa yang mereka lakukan yang pada akhirnya menyegel takdir mereka selamanya. Nah, poin pentingnya di sini adalah kehancuran mereka itu bukan karena satu kesalahan aja, tapi sebuah proses. Semuanya dimulai dari kesombongan. Mereka menolak Nabi Soleh yang diutus buat mereka. Terus, mereka mulai menyembah berhala-berhala buatan mereka sendiri. Dan puncaknya, sebuah tindakan pembangkangan yang luar biasa. Mereka dengan sengaja membunuh seekor unta betina ajaib yang dikirim sebagai tanda dari Tuhan. Tindakan terakhir yang penuh pembangkangan inilah yang kemudian memicu sebuah peristiwa bencana dahsyat yang dalam tradisi Islam kita kenal dengan istilah azab. Penting banget nih untuk kita pahami, istilah azab dalam Al-Quran itu bukan cuma berarti bencana alam biasa ya, ini lebih ke hukuman ilahi, sebuah konsekuensi langsung yang diturunkan Tuhan sebagai akibat dari dosa-dosa dan pembangkangan suatu kaum. Sumber-sumber sejarah dan kitab suci menggambarkan hukuman yang terjadi itu sangat cepat dan total. Sebuah suara yang super keras memekakan telinga, mungkin disertai gempa bumi dahsyat yang dalam sekejap memusnahkan seluruh peradaban itu langsung di dalam rumah-rumah batu yang mereka banggakan. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Kehancuran mereka itu ternyata meninggalkan bekas luka yang abadi, bukan cuma dalam sejarah, tapi juga di tanahnya itu sendiri. Bukti paling kuatnya adalah berabad-abad setelah kejadian itu, saat Nabi Muhammad dan para sahabatnya melewati lembah Al-Ula, beliau secara spesifik memerintahkan mereka untuk jalan lebih cepat, jangan berlama-lama, dan yang paling penting, jangan minum air dari sumur di sana. Ini menunjukkan kalau stigma sebagai tanah hukuman itu benar-benar melekat. Analogi yang paling pas mungkin ini, Chernobyl spiritual. Inti dari kutukan ini adalah kepercayaan bahwa tanah Al-Ula itu udah jenuh sama semacam sisa energi negatif. Coba bayangin, ini kayak radiasi spiritual yang nggak kelihatan. Sisa-sisa dari azab yang pernah terjadi di masa lalu. Dampaknya apa? Tanah di sana jadi nggak bersahabat. Bahkan katanya hewan dan tumbuhan pun enggan hidup di sana. Tempat itu jadi dikenal sebagai sarang bagi jin dan entitas negatif lainnya. Dan yang paling penting, energi negatif ini dianggap permanen, nggak bisa dibersihkan sama ritual manusia manapun. Bahkan dipercaya bisa mempengaruhi pengunjung, bikin mereka merasa nggak nyaman, bingung, atau bahkan terdorong berbuat negatif. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Gimana nasib Al-Ula sekarang? Sejarah yang super kelam ini sekarang harus berhadapan langsung dengan dunia modern. Ya, seperti yang kita lihat, sekarang Al-Ula jadi tuan rumah buat turis internasional, pameran seni, bahkan festival musik besar. Ada ketegangan yang jelas banget antara masa lalunya yang kelam dan masa depannya yang digadang-gadang bakal cerah sebagai destinasi wisata global. Jadi pertanyaannya sekarang soal niat kan? Sebenarnya ada dua cara memandang ini. Bisa jadi ini pariwisata kelam, di mana kita datang untuk belajar dari tragedi masa lalu dan merenungkan pelajarannya. Atau ini jadi murni hiburan modern, mengadakan festival dan pesta-pesta di tempat yang dulunya dikutuk justru karena perilaku semacam itu. Apa ini bukan berarti kita mengabaikan peringatan dari sejarahnya?
Nah, inilah dilema besar dari Al-Ula. Sebuah pertanyaan yang seolah menggantung di atas pemandangan ngarai batunya yang indah. Ketika sejarah dan kitab suci sudah memberi label sebuah tempat sebagai terkutuk, siapa kita yang berani mencoba untuk mengubah citranya? Ini bikin kita bertanya-tanya, energi apa yang sebenarnya masih tersisa menunggu di antara bebatuan kuno itu?